Periklanan merupakan salah satu media komunikasi pemasaran yang biasanya digunakan dalam kegiatan ekonomi untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Pengertian iklan. Secara umum, iklan merupakan suatu proses komunikasi yang mempunyai kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau ide-ide saluran tersebut dalam bentuk informasi yang persuasif. Artinya, dalam menyampaikan pesan tersebut, komunikator memang secara khusus melakukannya dengan cara membayar kepada pemilik media atau membiayai orang yang mengupayakannya. Komunikasi yang dilakukan oleh sponsor bersifat massal karena media massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, surat pos, papan nama, dan sebagainya. Pentingnya iklan. Iklan merupakan satu instrumen promosi yang penting, terutama bagi perusahaan yang memproduksi barang atau jasanya untuk masyarakat luas. Iklan juga dipandang sebagai salah satu media yang paling efektif dalam mengkomunikasikan suatu produk dan jasa. Selain itu juga, periklanan dibuat oleh setiap perusahaan tidak lain agar konsumen tertarik dan berharap dia akan berpaling dari perusahaan yang sejenis lainnya. Karena itu perusahaan harus menciptakan iklan yang semenarik mungkin. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar komunikasi periklanan dapat mempengaruhi konsumen yaitu: yang pertama, pelaku usaha harus memasang strategi. Bagaimanapun juga, strategi merupakan hal terpenting dalam pemasaran, seperti halnya dalam menargetkan audiens. Target segmennya harus jelas. Yang kedua, konsisten. Konsisten di sini berperan cukup baik. Tanpa konsisten, pelaku usaha tidak akan bisa menerapkan strategi pemasaran. Contoh kecilnya seperti berjualan kue di media sosial. Ini berarti bisnis yang dijalankan dipenuhi dengan foto-foto maupun video hanya tentang kue, bukan digabung dengan postingan foto pribadi yang tidak ada kaitannya dengan kue. Yang ketiga, posting iklan secara teratur. Mengatur schedule dari setiap produk-produk yang akan ditawarkan. Semakin sering memposting iklan secara teratur dan terarah, semakin banyak menjangkau orang-orang. Namun dalam hal itu, postingan iklan juga harus memenuhi informasi yang mempunyai tujuan jelas serta dapat bermanfaat terhadap konsumen. Dan yang keempat, informasi iklan yang jelas. Dalam hal ini, iklan harus memuat informasi yang jelas, efektif, dan terstruktur agar mudah dipahami oleh konsumen, sehingga dapat memberikan kesan yang baik dan perlahan akan selalu dibutuhkan oleh konsumen. Strategi periklanan. Adapun strategi periklanan untuk menarik konsumen yaitu: yang pertama, attention, yang berarti bahwa iklan harus mampu menarik perhatian khalayak sasaran. Untuk melakukannya, iklan membutuhkan bantuan dengan ukuran, penggunaan warna, tata letak, atau suara khusus. Yang kedua, interest, yaitu cara periklanan melibatkan minat dan keinginan konsumen selanjutnya. Dalam hal ini, konsumen harus termotivasi untuk membaca, mendengarkan, atau memperhatikan pesan yang disampaikan. Perhatian calon konsumen harus segera ditarik agar mereka menginginkan lebih banyak detail produk. Yang ketiga, desire. Berarti, iklan harus mampu mendorong keinginan masyarakat untuk memiliki atau menikmati produk. Iklan harus dapat memenuhi kebutuhan calon pembeli. Konsumen mulai goyah dan emosi membeli produk tersebut, mulai tergerak sehingga menimbulkan kepercayaan pada pembeli dan memberikan konsumen pandangan positif terhadap produk tersebut sebagai referensi pengambilan keputusan untuk membeli produk iklan. Dan yang keempat, action, yang berarti iklan harus persuasif untuk membujuk calon pembeli agar segera melakukan tindakan pembelian. Dalam hal ini, baik beli,
terima, kontak, rasakan, gunakan, dan kata lain dapat digunakan. Sasaran umum periklanan. Sasaran periklanan adalah suatu tugas komunikasi tertentu dengan tingkat pencapaiannya harus diperoleh dengan audiens tertentu dalam kurun waktu tertentu. Menurut Salim Saladin tahun 2003, sasaran umum dari periklanan yaitu yang pertama, untuk menyampaikan informasi mengenai produk baru ke pasar, menjelaskan cara kerja dan penggunaan produk serta membangun citra perusahaan. Yang kedua, untuk membujuk konsumen dengan cara mengubah persepsi konsumen tentang produk yang diiklankan, menganjurkan membeli merek tersebut, serta membujuk pelanggan untuk membeli. Yang ketiga, untuk mengingatkan konsumen bahwa produk itu mungkin akan dibutuhkan dalam waktu dekat, serta menjaga pelanggan agar selalu ingat akan produk atau merek tersebut. Ada 5 tipe advertising agency. Yang pertama, full service agency, berbagai profesional yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan seperti Matahari Loe. Yang kedua, creative boutique, berfokus pada pengembangan konsep kreatif, menulis iklan dan memberikan layanan artistik kepada pelanggan. Keuntungannya lebih spesifik, kemampuannya mereka lebih kuat, misalnya Le Boye. Yang ketiga, interaktif media, membuat komunikasi pemasaran melalui media baru seperti internet. Yang keempat, in-house agency, bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab atas perencanaan dan penyiapan materi iklan. Yang kelima, media spesialis, menghususkan diri dalam membeli ruang dan waktu media dan memberikan konsultasi strategi media kepada biro iklan dan pengiklan, misalnya Menser. Terdapat 3 tujuan promosi melalui iklan pada pasar monopolistik, yaitu yang pertama, memberikan penerangan pada konsumen mengenai hasil produksinya. Hal ini penting untuk perusahaan baru yang masuk dalam pasar monopolistik. Yang kedua, menekankan konsumen bahwa hasil produksinya adalah yang terbaik, atau untuk mengingatkan kepada konsumen tentang hasil produksinya secara terus-menerus. Dan yang ketiga, memelihara hubungan baik dengan konsumen. Beberapa keunggulan iklan dalam pasar monopolistik diantaranya satu, adanya iklan akan membantu konsumen memberikan informasi pada konsumen dan mempermudah mereka dalam mengambil keputusan. Selain itu, iklan juga mengurangi biaya dan waktu konsumen dalam mencari barang atau jasa yang dibutuhkan. Iklan mampu mendorong produsen untuk meningkatkan mutu hasil produksinya. Mutu produk adalah satu hal yang perlu ditonjolkan dalam iklan dan diketahui konsumen. Kedua, iklan yang digunakan untuk promosi juga memberikan peluang saja baru di perusahaan yang mendukung iklan, seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, bahkan dunia digital. Ketiga, iklan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja karena perusahaan akan mengalami peningkatan permintaan barang atau jasa. Adapun kelemahan iklan dalam pasar monopolistik, yang pertama, membuat iklan merupakan suatu pemborosan karena menaikkan biaya produksi per unit tanpa menimbulkan perubahan dalam permintaan barang. Kedua, iklan terkadang memberikan hal yang menarik tetapi tidak selalu mengandung informasi yang benar. Ketiga, iklan dianggap tidak efektif untuk meningkatkan lapangan kerja. Keempat, iklan dapat menghambat masuknya perusahaan-perusahaan baru. Adapun fungsi iklan dalam pasar oligopoli yaitu dalam pasar oligopoli, peran iklan sangat penting karena iklan berfungsi mereduksi biaya yang harus dikeluarkan konsumen dalam rangka memperoleh informasi suatu produk. Dalam pasar oligopoli, tidak jarang ada yang berpendapat bahwa iklannya terlampau banyak. Contohnya, produk wafer coklat ada berbagai jenis dan iklannya tidak henti membaca di TV dan dikonsumsi oleh jutaan orang di Indonesia. Bisa dibayangkan, misalnya, bila tidak ada iklan, tentu kita akan kebingungan bagaimana cara mengetahui ada tidaknya suatu barang yang kita butuhkan.